Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rehan Livi dengan nomor 02303011110026 akan menjelaskan hasil presentasi yang berjudul tema pandangan beberapa tokoh Islam terhadap budaya. Jadi di sini beberapa tokoh yang saya ambil adalah yang pertama adalah Gus Dur atau kita biasa sebut dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua ada Gus Mus, yakni Kiai Haji Mustafa Bisri. Yang ketiga ada Cak Non atau MH Ainun Najib. Yang keempat ada Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Amrullah. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi, menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, agama dan budaya memang berbeda, akan tetapi menurut Gus Dur keduanya sebenarnya saling berkaitan atau pribumisasi. Perbedaan keduanya bukan berarti mengharuskan untuk memisahkan kedua hal tersebut dalam realita kehidupan Islam. Pribumi bukanlah hal baru di Nusantara seperti halnya Wali Songo. Dalam dakwahnya di Pulau Jawa sekitar abad ke-15 dan abad ke-16 sudah mengajarkan bagaimana agama dan kebudayaan dapat berjalan beriringan. Jadi meskipun agama dan budaya itu memang berbeda, namun sebenarnya saling keterkaitan dan saling beriringan dan bisa sejalan. Lalu yang kedua adalah Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Gus Mus ini adalah seorang penyair dan budayawan. Gus Mus berkata, jadikan budaya sebagai panglima. Maksud di sini adalah politik dan ekonomi yang diangkat sebagai panglima bagi masyarakat Indonesia terbukti gagal memberikan kemaslahatan bagi mereka. Kendati demikian, Gus Mus ini memberikan solusi dengan budaya kesederhanaan, dengan menjadikan budaya sebagai panglima, dengan melestarikan kebiasaan gotong royong, tingginya rasa persaudaraan manusia, sanggup menyehatkan kembali mereka dari kesorotan susila yang sangat meresahkan. Tetapi mereka mengabaikan aspek budaya. Menurut Gus Mus, mereka masih berharap pada politik dan ekonomi. Padahal politik itu sudah susah untuk menjadi panglima seperti di era Bung Karno. Lalu, yang selanjutnya ada Cak Nun atau biasa disebut dengan MH Ainun Najib. Cak Nun ini juga seorang penyair, seorang budayawan. Menurut Cak Nun, kesalahan paradigma ini berbahaya karena secara otomatis akan berdampak pada asumsi yang menyatakan bahwa budaya yang berasal dari Arab dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Maksudnya bagaimana? Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan beragam suku dan budaya sebagai suatu keniscayaan atau sunatullah. Kita disuruh menjadi orang Jawa, tapi kita bukan menjadi orang Arab. Jika semua suku harus berbudaya, lantas konsep li ta'aruf saling mengenalnya di mana? Jadi, seperti halnya tradisi jubah dan sorban, itu termasuk budaya Arab. Tapi kita tidak wajib untuk memakai dalam sholat. Yang penting dalam diri kita, badan kita itu suci. Dan Cak Nun juga menegaskan tujuan Allah menciptakan beragam dan perbedaan baik dari segi bahasa dan budaya agar setiap manusia bisa menghargai perbedaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada Buya Hamka. Buya Hamka ini seorang juga budayawan dan dia mempunyai banyak sekali karya seperti halnya tenggelamnya kapal Van der Wijk yang sudah melegenda. Kebudayaan atau budaya sendiri menurut Hamka ialah usaha dan hasil usaha manusia menyelesaikan kehendaknya buat hidup dengan alam yang ada di sekelilingnya. Kebudayaan tersusun atas dua kata, yaitu budi dan daya. Nah, budi sendiri artinya berarti cahaya atau sinar yang terletak dalam batin manusia. Lalu, sedangkan kalau agama bukanlah kebudayaan karena agama adalah wahyu dari Allah atau dari Tuhan dan bukan hasil kegiatan manusia. Menurut Buya Hamka, tercipta karena adanya alam yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah budaya. Namun kebudayaan itu sendiri juga adalah sejarah hidup manusia di dunia yang punya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi, kebudayaan masa kini adalah akibat dari kebudayaan masa lampau, dan kebudayaan masa depan adalah akibat dari kebudayaan masa kini. Lalu yang selanjutnya
Saya mencantumkan Wali Songo karena apa? Karena Wali Songo itu adalah 9 wali yang melopori agama Islam bisa berdiri di Nusantara sampai saat ini. Mempunyai sikap moderat terhadap kebudayaan lokal. Mereka mengadopsi budaya dan tradisi lokal, jadi seperti akulturasi Islam. Singkatnya, masyarakat Muslim di bawah kepemimpinan Wali Songo menghormati kebudayaan lokal yang sudah ada dan berkembang bersamaan dengan kebudayaan Islam. Seperti contoh ketika arsitektur masjid sebagai representasi tatanan sosial egaliter, wayang sebagai sarana membangun teologi umat yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Dengan kata lain, nilai-nilai Islam dipromosikan dengan instrumen budaya lokal. Lalu kita menuju yang kesimpulan. Islam adalah agama yang bersifat universal atau berglobal atau secara luas dan harus dibumikan ke budaya Nusantara, maksudnya yakni agama Islam itu memang datang tidak murni dari Indonesia, namun kita atau para wali songo itu mengakulturasi budaya Islam dengan budaya di Indonesia agar tidak timbul konflik dan geger budaya. Jika ditelisik, memang agama dan budaya adalah hal yang berbeda. Agama merupakan segala sesuatu yang didebat atau bersumber dari Allah atau dari Tuhan. Sedangkan budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk cipta rasa karya dari manusia. Meskipun berbeda agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Relasi antara agama dan budaya yaitu dengan menyebarkan ajarannya, yang salah satunya melalui budaya. Agama tidak serta menghapus budaya masyarakat yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Akan tetapi agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh dan sesuai dengan ajarannya. Di sini agama intinya adalah berperan untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai dari kebudayaan, misalkan budaya wayang, tumpukan, sedekah laut, dan lain sebagainya. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.